Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya dan akan tetap membahas tentang peternakan entok jumbo, khusus untuk beberapa video terakhir ini. Nah rekan-rekan semua, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dan tips cara ternak entok jumbo irit pakan hingga 50% lebih. Nah rekan-rekan semua, bagi rekan-rekan semua yang masih pemula atau masih baru mempelajari peternakan entok, khususnya entok jumbo, biasanya akan terkendala pada pemikiran bahwa ternak entok itu pakannya boros, pakannya banyak sehingga boros. Dengan pakannya banyak itu maka boros, maka modalnya banyak, dan pada akhirnya harga jualnya tidak sesuai dan tentu saja tidak bisa mendapatkan keuntungan sesuai apa yang diharapkan. Nah, untuk rekan-rekan semua yang punya pemahaman atau pemikiran seperti itu, ya tidak ada salahnya memang kalau dibandingkan dengan ternak ayam, ternak entok ini memang membutuhkan lebih banyak pakan. Ya anak kecil juga tahu jelas karena ukuran ayam dan entok itu berbeda. Entok, khususnya entok jumbo ini ukurannya jauh lebih besar ketimbang ayam, lebih besar dari ayam ya, sehingga kebutuhan pakannya pun tentu saja akan lebih banyak. Secara logika seperti itu. Tetapi rekan-rekan semua, sebenarnya ada cara-cara tertentu yang bisa kita terapkan bagi peternak kalau ingin beternak entok tetapi pakannya yang irit. Jadi pakannya tidak terlalu banyak. Nah, seperti itu. Tidak seperti ternak entok pada umumnya. Nah, rekan-rekan semua, saya ada satu treatment pengalaman khusus, trik seperti itu ya, dalam rangka yaitu untuk mengendalikan kebutuhan pakan yang saya miliki untuk peternakan yang saya kelola, khususnya ternak entok jumbo. Seperti apa sih sebenarnya trik yang saya terapkan? Bagaimana caranya supaya pengeluaran pakan itu bisa hemat, bahkan bisa sampai 50% dari kebutuhan pakan yang biasa. Caranya rekan-rekan semua saya akan ceritakan, sebenarnya tidaklah rumit atau tidaklah menjadi rahasia, tetapi sebenarnya sudah banyak orang yang mengetahui dan sebenarnya juga sudah banyak peternak yang menyadarinya. Yaitu caranya kalau kita ingin beternak entok dan pakannya itu bisa lebih irit dari biasanya, adalah caranya dengan membatasi atau membuat entok-entok kita itu tidak punya rasa lapar. Artinya bagaimana tidak punya rasa lapar? Apakah pakai trik-trik seperti yang tidak masuk akal? Tidak, maksud saya adalah kita bisa membuat entok-entok yang kita pelihara kenyang sepanjang waktu. Nah, intinya adalah pada kalimat tersebut, kenyang sepanjang waktu. Entok akan makan apabila dia lapar. Semakin lapar maka akan semakin banyak makannya, semakin rakus makannya. Nah, ketika entok kenyang maka entok tidak akan makan. Semakin lama kenyangnya maka semakin lama entok tidak makan. Kemudian itu prinsipnya ya rekan-rekan semua, jangan ditelan mentah-mentah. Mudah-mudahan rekan-rekan semua tidak menjudge terlebih dahulu. Itu adalah prinsip yang kita pegang, kemudian nanti kita aplikasikan pada pemberian pakan. Aplikasinya seperti apa? Aplikasinya adalah dengan cara sejak usia 0 sampai usia panen, kita hendaknya memberikan pakan yang cukup
kepada ternak yang kita pelihara. Jadi kita selalu menyediakan pakan yang cukup atau bahkan berlebih untuk ternak entok jumbo yang kita pelihara. Dari pertama menetas, DOE, umur 0, umur 1 sampai dewasa. Pemberian pakan yang bisa kita lakukan adalah dengan cara membuat wadah pakan. Ini contohnya, selalu ada pakannya, jadi ada makanannya. Kalau masih kecil itu wadah pakannya jangan sampai kosong. Sampai dewasa pun seperti ini, wadah pakannya jangan sampai kosong. Nah, ketika dari awal, dari kecil sudah dibiasakan seperti itu, entok-entok yang kita miliki tidak akan merasa kekurangan pakan, tidak akan merasa kelaparan. Mereka akan makan ketika merasa saya ulangi sedikit ya. Mereka, entok-entok kita akan makan ketika mereka merasa lapar dan akan berhenti ketika mereka kenyang. Kenapa kondisi seperti ini bisa menghemat pakan sampai 50% lebih? Maaf ya rekan-rekan semua. Jawabannya adalah karena entok tidak terlalu lapar sehingga mengakibatkan konsumsi pakan yang diberikan itu bisa lebih banyak. Sebenarnya penyebab ini, rekan semua, itu bisa terjadi karena pencernaan entok itu bisa lebih efektif. Mereka bisa makan sedikit-sedikit tetapi terus, jadi perutnya tidak akan pernah kosong. Kurang sedikit, setelah dicerna sedikit, mereka akan kembali ke wadah pakan, makan sedikit. Setelah itu mereka akan bersantai lagi seperti ini. Nanti dicerna sedikit, kurang sedikit, kemudian nanti akan kembali ke wadah pakan, sedikit makan sedikit, lalu istirahat lagi seperti ini. Nah, kondisi perut itu selalu terisi meskipun sedikit, sehingga karena isinya tidak terlalu banyak, tidak berlebihan, maka proses pencernaannya bisa lebih rileks, bahkan bisa lebih maksimal. Nah, ini rekan-rekan semua sudah saya amati. Mungkin untuk pastinya perlu ada penelitian yang lebih relevan ya, yang lebih tercatat mungkin, tetapi saya sudah meneliti. Dengan kebiasaan seperti ini, konsumsi pakan itu akan cenderung lebih sedikit, tetapi dari segi pertumbuhan dan bobot daging itu justru akan lebih baik. Apalagi kalau entok-entok kita ini kita treatment dengan cara misalnya di box, misalnya seperti itu ya. Misalnya di box dalam kandang seperti ini, dalam area terbatas, kemudian ini pakannya selalu ada. Ini meskipun pakan campuran seperti ini ya, fur kemudian campuran dengan bahan-bahan lain, tetapi selalu ada. Minuman juga selalu ada, meskipun kandangnya jelek tapi pertumbuhannya itu akan signifikan. Walaupun makannya sedikit tetapi gemuk, nantinya bisa lebih gemuk dari entok-entok yang kita beri makan yang banyak tetapi kita umbar. Nah, itulah rekan-rekan semua. Jadi salah satu cara yang cukup relevan, yang cukup bisa diandalkan apabila kita ingin beternak entok dengan pakan yang irit, bisa irit 50%-an dari cara-cara biasanya. Nah, itu salah satu caranya adalah dengan menerapkan pola pakan seperti yang sudah saya jelaskan lagi. Nah, rekan semua, perlu ada catatan juga. Jadi untuk seperti ini sebenarnya intinya adalah tidak membiarkan entok-entok yang kita pelihara itu terlalu lapar sehingga nanti dia akan berebut dan makannya lebih banyak.
Tetapi dalam masa pertumbuhan dari usia 0 itu sampai dewasa ada fase-fase usia tertentu di mana memang kebutuhan pakan bagi entok ini cukup tinggi, terutama ketika pembentukan bulu seperti ini ya. Sebelum bulunya rapat itu biasanya konsumsi pakannya juga itu lumayan, terutama saat awal-awal tumbuh bulu itu biasanya banyak kebutuhannya, sehingga pakan juga biasanya agak banyak. Tetapi kalau overall secara keseluruhan ketika kita menerapkan sistem seperti ini, pakan lebih terkendali. Dan ini bukan omong kosong atau bukan teori, memang saya sudah terapkan di peternakan saya. Dari ketika saya memelihara ayam sampai sekarang saya terapkan juga pada pemeliharaan entok jumbo ini, hasilnya masih tetap sama. Maka dari itu saya bagikan untuk rekan-rekan semua, dengan harapan rekan-rekan semua juga bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang saya berikan kali ini. Nah, rekan-rekan semua, untuk kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tersebut bisa bermanfaat, bisa berguna, khususnya bagi rekan-rekan yang masih belajar untuk beternak entok jumbo. Tak lupa sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video selanjutnya.